Mari kita mulai rekaman kita pada hari ini. Saya serahkan selanjutnya kepada MC. Baik, Kak Aca beserta kakak panitia lainnya, silakan izin untuk membuka acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Meski kita tengah berada pada masa sulit, yaitu pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, yang membuat aktivitas kita terhambat, namun tentunya kita selalu berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Namun di balik itu semua, tentu kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, beserta semangat untuk senantiasa melakukan hal yang produktif. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul meski hanya bertatap maya saja. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Silva Hapsari, perwakilan dari IRED, selaku MC yang akan memandu keberlangsungan acara ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kak Denta Prawira, selaku Presiden IRED beserta staf jajaran lainnya, kemudian kepada Kak Tasya Aulia Rizka, selaku staf programmer teori IRED Teori 101 dan panitia lainnya, serta yang terhormat Bapak Pemateri pada sore hari ini, yaitu Bapak Bintang Indra Wibisono, S-Hub Inter MA. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, Silva. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya Sobat IRED perlu mengenal nih, apa sih IRED Teori 101 ini? Jadi, proyek ini diselenggarakan oleh International Relation Educational and Development IRED yang bertujuan untuk menyebarkan informasi secara luas tentang teori-teori hubungan internasional, baik untuk anggota IRED serta secara publik, khususnya generasi muda. Nah, IRED sendiri adalah organisasi non-profit yang berfokus kepada kajian hubungan internasional beserta cakupannya. IRED pada kali ini membuka sesi IRED Teori 101 dengan bahasan yang cukup menarik, bahkan sangat menarik, yaitu teori realisme. Dan pada sore hari ini, tentunya kita dipandu oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Bintang. Nah, Bapak, sebelumnya izinkan saya untuk mempersilakan Bapak memperkenalkan diri kepada kami semua, Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Bintang Indra Wibisono. Saya dosen pengajar di Universitas 11 Maret atau yang sering disebut sebagai UNS. Saya sudah mengajar di sini selama 2 tahun dan kebetulan saya mengampu mata kuliah teori, yakni teori HI1 dan teori HI2 di sini. Oke Bapak, terima kasih atas perkenalannya. Semoga kita bisa semakin lebih dekat ya Pak. Amin. Oke Bapak, mungkin tanpa menunggu lebih lama lagi, kita masuk kepada sesi intinya, yaitu sesi diskusi. Kami tim IRED telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa Bapak jawab untuk menjawab tentang apa itu realisme. Baik Pak, berbicara tentang keberadaan sesuatu, pastinya tidak akan tiba-tiba ada. Ada sejarah panjang dan siapa tokoh-tokoh utama di dalam keberadaan itu. Begitupun teori realisme, Pak. Jadi, bagaimana sih, Pak, awal mulanya bisa ada teori realisme dan siapakah tokoh di dalamnya, Pak? Baik, kita ngomong tentang sejarah terlebih dahulu ya. Jadi kalau sebenarnya realisme ini kan sebenarnya teori yang bisa dibilang sangat melekat dengan hakikat diri manusia. Yakni teori realisme ini kan cenderung untuk melihat sisi-sisi manusia, sisi-sisi yang agresif, sisi-sisi yang sering dibilang ya konfliktual, dan hal ini kemudian diamati oleh beberapa pakar ya, kalau kita bilang ya, pakar yang sudah ada sejak zaman dulu. Jadi mulai zamannya India misalnya, kita bisa melihat dari yang sering diangkat adalah pemikiran-pemikiran dari Kautilya, atau kemudian kalau kita melihat dari pemikiran Yunani kuno, Thucydides,
ini kan dia mengangkat dalam tulisan-tulisannya, ini kan sangat-sangat mencerminkan pengamatan-pengamatan tentang sisi-sisi konfliktual, sisi-sisi agresif, kecenderungan manusia untuk berkonflik di dalam masyarakat Yunani kuno. Dan pemikirannya semacam ini kan kemudian dibawa ke dalam pemikir-pemikir selanjutnya, yakni kalau kita lihat di Eropa zaman pertengahan, ini kan ada beberapa pemikiran seperti Machiavelli. Machiavelli ini kan sangat bisa dibilang dia dalam tulisannya ini kan bisa dibilang sebagai tulisan yang klasik, tulisan yang apa ya bisa dibilangnya orang-orang politik, orang-orang hubungan internasional ini paling nggak harus memahami tulisan dari Machiavelli ini, yakni The Prince. Ini kan sebuah mahakaryanya si Machiavelli. Begitu juga kemudian pemikiran-pemikiran yang sama kan juga diadopsi oleh pemikir-pemikir selanjutnya ya. Cukup terlihat, misalnya kalau kita lihat di tradisi berpikir Jerman, ini kan salah satu yang kelihatan ini dari Clausewitz. Clausewitz yang mengambil pemikiran-pemikiran realisme yang dulu, kemudian mengadopsi di dalam tulisan yang kemudian diadopsi oleh kebijakan-kebijakan Jerman pada waktu itu. Dan di era ini saya kira pemikiran realisme ini agaknya mulai muncul, yakni dalam pemikiran-pemikiran yang bisa disebut sebagai pemikiran real politik. Yang kalau di sini karakteristik yang paling kelihatan, ini kan pemikiran yang menunjukkan bahwa pertama, kalau kita berpolitik, ini kita harus menekankan pada tujuannya. Sehingga hal-hal seperti moralitas terutama, ini dianggap sebagai hal-hal yang mengganggu tujuan dari negara. Sehingga kalau berpolitik, ini kita harus mengesampingkan masalah moral. Ini yang paling terlihat di dalam pemikiran-pemikiran Clausewitz terutama. Baru kemudian masuk ke dalam HI sebagai bidang studi. Nah kan kalau zaman dulu kan belum ada nih hubungan internasional sebagai bidang studi, baru kemudian diangkat oleh Carr, diangkat oleh Morgenthau. Ini kemudian realisme di dalam hubungan internasional ini mulai mengambil bentuknya, mulai kelihatan nih bentuknya seperti apa. Ini kalau di pemikirannya Carr, pemikiran Morgenthau kan kurang lebih sama. Mereka terinspirasi dari pemikir-pemikir sebelumnya. Mereka terinspirasi dari Machiavelli, mereka terinspirasi dari Clausewitz yang pada dasarnya tulisan tersebut dituangkan. Kalau kemudian pemikiran-pemikiran semacam ini dimasukkan ke dalam konteks hubungan internasional, konteks hubungan antar negara, ini jadinya seperti apa? Ini baru kemudian diformulasikan secara lebih secara lebih saintifik oleh Carr dan Morgenthau, terutama dalam tulisan 20 Years Crisis sama Politics Among Nations. Ini kalau dari Morgenthau, yang pada dasarnya kan dia ngomong bahwa kalau kita lihat hubungan antar negara ini memiliki aturannya sendiri, ini memiliki hukum-hukumnya sendiri, yang pada dasar ini mengacu pada human nature. Baru kemudian di 1970-an ini mulai muncul revolusi-revolusi saintifik yang dibawa oleh Waltz, yang pada dasarnya dia ngomong bahwa kalau kita melihat akar dari realisme ini bukan dari human nature, ini bukan dari sifat dasar manusia yang sering berkonflik, tapi ini bisa dibuktikan secara lebih saintifik lagi. Jadi asumsinya ini bukan karena sifat dasar manusia yang kalau Morgenthau bilang this is a flawed human nature, tapi kalau Waltz bilangnya ini adalah sifat manusia yang berpikir secara logis, aktor hubungan internasional yang berpikir secara rasional, mempertimbangkan untuk rugi. Dan yang perlu diketahui juga, Waltz ini kan dia bukan lulusan politik, dia ini lulusan ekonomi. Dia mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar ekonomi di dalam politik internasional, yang pada dasarnya kelihatan bahwa pada dasarnya aktor-aktor hubungan internasional ini berpikir secara rasional, berpikir secara logis, memikirkan tentang untung dan rugi, yang pada dasarnya kurang lebih hasilnya sama. Di sini ada karakteristik yang kurang lebih bisa diambil bahwa kecenderungannya adalah poinnya adalah pertama, selfish.
Yang kedua, yang cukup kelihatan adalah moralitas tidak punya tempat di sini. Gitu. Baik Bapak, penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi realisme ini lebih berfokus kepada pikiran logis bahwasanya manusia tidak mungkin bisa berdamai dan karakter dari manusia itu ya haus akan perang seperti itu ya Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah menarik. Bagaimana sih Pak asumsi dasar dari teori realisme dalam hubungan internasional Pak? Baik, baik, baik. Tentang asumsi dasar. Jadi kalau di dalam hubungan internasional yang seringkali titik awal dari pemahaman terhadap teori ini dimulai dari asumsi dasar. Asumsi dasar ini pada dasarnya kan melihat apa sih yang kemudian menjadi landasan berpikir dari teori tersebut. Jadi kalau kita melihat dalam realisme klasik, asumsi dasar ini mengerucut pada bahwa manusia ini secara sifat dasar manusia ini tidak pernah sempurna. Sifat dasar manusia ini konfliktual ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang akhirnya ketika kemudian melihat oh ternyata di dalam sepanjang sejarah manusia ini banyak sekali perang. Ini kalau kemudian terjadi ketidakpuasan, ujung-ujungnya perang. Terjadi ketidakpuasan, ujung-ujungnya perang. Ini kalau di dalam pemikiran realisme klasik. Akan tetapi kalau kita bawa ke dalam pemikiran neorealisme, di sini kan ada beberapa asumsi dasar yang kemudian diubah. Bahwa yang salah, bahwa yang melandas ini bukan human nature manusia yang tidak sempurna, bukan sifat dasar manusia yang tidak sempurna, tetapi lebih kepada pemikiran untung dan rugi. Nah, di sini kan pada akhirnya di dalam neorealisme ini kan pertimbangan analis neorealisme kan menjadi lebih rumit, lebih sophisticated. Dalam artian memasukkan pengamatan terhadap perilaku manusia. Nah, ini kemudian kan kalau di dalam neorealisme ini kan seringkali mengacu pada game teori, bahwa di dalam game teori ini orientasi dasar manusia ini adalah simply mengambil profit, simply mengambil keuntungan, simply taking gain of it. Yang akhirnya kan kelihatan di dalam interaksi antar negara, ya ini diasumsikan bahwa negara ini menjadi aktor rasional yang mempertimbangkan tentang untung rugi, sehingga di dalam pengambilan keputusannya negara selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Dan juga yang berbeda dengan pemikiran realisme klasik, yang ditambahkan di dalam neorealisme ini kan ada asumsi dasar bahwa hubungan internasional ini tercipta di dalam landasan yang anarkis, landasan yang anarkis. Dalam artian tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara. Sehingga ketika ada negara ini menginvasi negara lain, menyerang negara lain, berperang, ini tidak ada satu pihak yang bisa kemudian menghentikan, bisa menyuruh negara tersebut untuk menghentikan perang. Yang pada dasarnya, ketika kemudian sistemnya ini sudah diasumsikan bahwa sistem ini anarkis, lalu kemudian apa ya interaksi yang terjadi di sana? Di sini yang kemudian kelihatan adalah power. Power yang dimiliki oleh negara ini menentukan di mana dia berdiri di dalam strata hubungan internasional. Dia berada di tingkatan bawah, menengah, atau kemudian paling atas. Kalau di dalam neorealisme, orientasinya adalah dia melihat bahwa ketika ketika interaksi tersebut berjalan di dalam landasan yang anarkis, negara ingin bertahan hidup di situasi yang semacam itu, yang pada akhirnya adalah bagaimana cara memastikan supaya negara ini bisa bertahan hidup ya dengan menjadi hegemon. Ini yang kemudian membedakan, menjadi ciri pembeda antara neorealisme dan juga realisme klasik seperti yang diformulasikan oleh Carr dan juga Morgenthau, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Jadi ada perbedaan antara realisme klasik juga neorealisme, sehingga bahwasanya tapi tetap realisme itu mengkacamatakan bahwasanya setiap negara harus memperkuat powernya masing-masing agar sisi waspada selalu ada, karena entah kapan dan pada saat kapan negara tersebut bisa perang, juga ada simply untuk mengambil keuntungan, sehingga
apapun keputusannya, negara tersebut harus untung. Nah, lalu Bapak, setelah kita belajar, setelah kita mendapat penjelasan tentang sejarah, tentang tokoh-tokoh dan asumsi dasarnya, nah, bagaimana sih Pak teori realisme ini dalam mengkaji suatu kasus dalam hubungan internasional, Pak? Dalam menganalisis sebuah hubungan internasional. Jadi kalau di dalam teori hubungan internasional, ini saya lebih suka menganalogikan teori tersebut sebagai sebuah filter. Jadi kalau misal kita melihat dari peta, peta ini kan banyak kan informasi yang ada di dalamnya. Ada informasi tentang batas kecamatan, rel kereta api, sungai, dan macam-macam. Akan tetapi, kan ada nih peta-peta yang didesain secara khusus. Peta tentang elevasi, misalnya untuk mengetahui ketinggian, bentuk geologi dari daerah tersebut. Peta untuk transportasi misalnya. Peta yang isinya cuma rute seperti kalau di Jakarta, rute MRT ini seperti apa. Nah, teori ini kan fungsinya sama. Ya, berarti kita mengaplikasikan filter. Kita membuang hal-hal yang tidak perlu. Begitu juga di dalam realisme. Realisme ini kan seperti seperti penjelasan saya di awal bahwa ada loh hal-hal yang dianggap tidak perlu menurut realisme ini. Hal-hal seperti moralitas tadi misalnya. Untuk urusan moralitas ini dibuang. Nah, baru kemudian apa yang kemudian dimasukkan apa yang kemudian dianggap penting di dalam menjamin survivalnya suatu negara. Nah, ini kan kita bisa mengacu pada pemikirannya seperti pemikiran Morgenthau misalnya, yang ngomong bahwa yang kita amati di sini ini adalah tentang power. Power negara ini berasal dari mana? Berasal dari militer, berasal dari letak geologi, letak geografis, berasal dari masyarakatnya, demografinya, berasal dari ekonominya. Nah, di sini kan ada kelihatan nih elemen power. Berarti kalau kita menggunakan pendekatan realisme, yang kita amati adalah kita melihat bagian-bagian yang penting dan membuang bagian-bagian yang tidak penting. Bagian-bagian yang penting tadi ini kan pada akhirnya berkontribusi pada power. Kalau kemudian kita masukkan ke dalam pemikiran-pemikiran neorealisme, ini kan bisa menunjukkan bahwa sejauh mana negara tersebut berada di dalam tingkatan sistem internasional. Negara tersebut menjadi hegemon atau enggak, negara tersebut menjadi middle power atau enggak, negara tersebut berada di tingkatan bawah atau enggak. Nah, dari situ kemudian ini kan baru kelihatan. Ketika suatu negara ini ingin mengambil tindakan, ingin mengambil keputusan, logis enggak bagi negara tersebut? Ini yang kemudian kalau kita menggunakan pendekatan realisme, baik itu realisme klasik maupun neorealisme, ini kan pada dasarnya sama. Ya, kita membuang bagian-bagian yang nggak penting, mengambil bagian-bagian yang bagian-bagian yang penting. Terutama bagian-bagian yang berkaitan dengan pertama, power. Yang kedua adalah international system. Gitu. Baik, Bapak, pemaparan yang sangat menarik. Tapi Bapak, tentunya di dunia ini tidak ada yang sempurna, Pak. Di balik kesempurnaan dari teori realisme, tentu ada saja pihak yang tidak mendukung bahkan mengkritik teori realisme ini. Jadi apa saja Pak keterbatasan atau kritik tentang teori ini, Pak? Baik, ini yang cukup menarik juga dari teori realisme dan segala bentuk turunannya. Jadi pada dasarnya kecenderungannya adalah teori realisme ini kan teori yang paling pertama kali dipahami, paling harus dikuasai oleh pemikir hubungan internasional, oleh akademisi-akademisi seperti mahasiswa seperti teman-teman ini. Nah, mengapa kemudian seperti itu? Ini kan bisa dilihat bahwa pertama, teori realisme dan segala bentuk turunannya ini adalah teori yang paling sederhana. Sederhana dalam artian kita bisa ini adalah teori yang paling intuitif. Intuitif dalam artian ya kita mengalami, kita menerapkan, kita menjadi objek dalam teori tersebut. Ya, intinya adalah ini adalah teori yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi hal ini juga yang menjadi seringkali menjadi titik kritik dari teori realisme, yakni pandangan bahwa
teori realisme ini kecenderungannya adalah mensimplifikasi kompleksitas di dalam hubungan internasional. Hubungan internasional kan kompleks, nggak hanya tentang negara saja, tapi juga ada masyarakat, ada individu, ada perusahaan, bahkan ada klub bola, bahkan ada media dan macam-macam. Yang intinya adalah di dalam hubungan internasional ini sangat-sangat kompleks, yang dalam pandangan teori-teori lain, hubungan realisme ini dianggap terlalu mensimplifikasi, yang pada akhirnya adalah oke, neorealisme ini bisa bekerja di dalam topik-topik tertentu. Akan tetapi, di dalam topik lain, teori realisme ini sangat-sangat tertinggal, sangat-sangat tidak mampu dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional. Oleh karena itu, di sini yang saya mungkin juga ingin berpesan kepada teman-teman mahasiswa yang pada intinya adalah di dalam realisme ini merupakan teori yang bisa dibilang wajib untuk diketahui, wajib untuk dikuasai. Akan tetapi jangan hanya terbatas pada realisme, karena hubungan internasional ini tidak hanya seluas realisme saja. Hubungan internasional ini diverse, banyak sekali yang bisa diamati di sini, sehingga ketika teman-teman ini membatasi hanya pada realisme saja, akan sangat sayang menurut saya, akan sangat banyak bagian yang terlewat. Oleh karena itu, ada baiknya teman-teman ini juga menguasai teori-teori lain yang pada akhirnya juga menunjang ketertarikan teman-teman dalam melihat fenomena hubungan internasional ini seperti apa. Dan terkait dengan simplifikasi ini yang kemudian juga membuat akademisi hubungan internasional ini mengembangkan teori-teori yang lain dalam hubungan internasional, karena dianggap neorealisme ini terlalu dominan, dan terlalu simplistik. Bagaimana dengan yang lain-lain? Ya, ini yang kemudian memunculkan teori-teori yang seringkali disebut sebagai teori-teori sampingan, teori-teori yang di luar arus utama. Begitu. Oke Bapak, jadi apalagi kita sebagai akademisi jangan merasa puas dan jangan hanya sebatas mengetahui realisme, karena realisme sendiri tidak bisa menyinggung beberapa garis-garis atau topik-topik tertentu, sehingga ya pada intinya kita harus lebih banyak baca dan lebih mengenal banyak teori. Baik Bapak, setelah kita mengetahui sejarah panjangnya tentang teori realisme, siapa tokohnya, asumsi dasar, dan segala macamnya, bagaimana nih Pak perkembangan pada saat ini tentang teori realisme itu Pak? Oke. Baik, untuk perkembangan teori realisme ini mungkin saya lebih mengarahkan jawaban ini kepada relevansi realisme di dalam hubungan internasional kontemporer. Karena di sini saya melihat bahwa untuk era sekarang ini hubungan teori realisme ini bisa dibilang masih cukup relevan. Relevan dalam artian kalau kita melihat dinamika hubungan internasional ini sangat-sangat mencerminkan pemikiran-pemikiran dari realisme tentang balance of power misalnya. Kalau kita melihat fenomena terbaru terkait dengan AUKUS, Australia, UK, and US, aliansi pertahanan tersebut, ini kan pada dasarnya merupakan bentuk dari balancing yang dilakukan oleh 3 negara tersebut kepada China. Nah, di sini ini kan menunjukkan bahwa pada dasarnya neorealisme ini kalau diterapkan dengan baik, kalau digunakan pada topik-topik yang memang menjadi spesialisasinya, ini masih sangat-sangat relevan. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menutup mata terkait dengan perkembangan fenomena hubungan internasional terkini. Isu-isu seperti ini misalnya, isu-isu seperti otoritarianisme misalnya, isu seperti populisme misalnya yang terjadi di Turki, terjadi di Rusia, terjadi di Filipina. Hal-hal ini kan pada dasarnya kalau kita memaksakan menggunakan realisme dalam mengamati fenomena tersebut, ya ini nggak relevan. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah, oke, realisme ini masih relevan. Akan tetapi,
dominasi realisme di dalam teori hubungan internasional ini nggak seperti di periode 1970-an, 1980-an. Jadi kalau kita melihat ya secara garis besar, secara metateoritik, kajian-kajian yang mengangkat realisme di dalam jurnal hubungan internasional ini cenderung mengecil. Akademisi hubungan internasional ini lebih cenderung untuk mengangkat pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan-pendekatan yang dibilang lebih sesuai, pendekatan-pendekatan yang bisa dibilang lebih bisa menyesuaikan diri dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi, fenomena-fenomena yang terkini. Gitu. Jadi ada sedikit pergeseran yang kalau kita melihat secara garis besar, ya ini teori realisme ini masih punya tempatnya, akan tetapi mulai mengecil dan mengecil. Gitu. Oke Bapak, jadi teori realisme ini masih ada pada zaman sekarang, hanya saja ada beberapa pengkerdilan tentang apa itu realisme dalam mengkaji suatu hubungan internasional, karena ketidaksesuaian dengan apa atau tidak kesesuaian dengan dasar dari teori realisme itu. Baik Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bintang atas penjelasan yang sangat komprehensif dan memberikan pemahaman yang lebih dalam juga lebih luas kepada kita. Namun ternyata Pak, kita sudah ada dalam penghujung agenda, yaitu penutupan. Namun sebelumnya kakak panitia bisa mencoba atau bisa membantu untuk mendokumentasikan agenda pada sore hari ini. Bapak Silva juga mohon izin ketika Silva memberi aba-aba hitungan 1-3, kita bisa bergaya dengan gaya yang terbaik ya Pak. Kakak panitia apakah sudah siap? Baiklah, Silva coba hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Oke Bapak, terima kasih atas segala pemaparan yang Bapak paparkan kepada kami semua. Semoga ilmu yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat dan berguna bagi orang banyak ya Pak. Dan tak lupa kepada kakak panitia, saya selaku MC mengucapkan beribu terima kasih, karena tanpa sebuah kebersamaan, tanpa kerjasama yang baik, mungkin agenda ini tidak akan terlaksana. Juga jika ada kesalahan yang ditemui, kita bisa benahi bersama menuju perbaikan di kemudian hari. Kemudian, tidak ada yang bisa Silva sampaikan kecuali terima kasih dan mohon maaf. Maka saya Silva Hafsari selaku MC, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya Pak.